Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengklaim jumlah IDF yang terluka dan tewas di jalur Gaza jauh lebih tinggi dari klaim Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Mei melansir Palestine Chronicle, Israel mengklaim pada Kamis 23 Mei sebanyak 3.573 tentaranya terluka, sementara 634 tentara IDF lainnya tewas di jalur Gaza. Namun perlawanan Palestina mengatakan bahwa jumlah tentara Israel yang terluka dan tewas itu jauh lebih tinggi, mengingat kerugian besar yang pihaknya timbulkan untuk pasukan Israel saat mereka maju lebih dalam. Abu Ubaidah telah berulang kali menyatakan bahwa perkiraan yang diberikan oleh tentara Israel tidak nyata alias tidak benar. Lantaran menurutnya jumlah korban dari tentara Zionis jauh lebih tinggi. Perlu diketahui saja terbaru, Israel mengatakan bahwa sebanyak 30 tentara terluka lagi dalam 2 hari terakhir. Pengerahan pasukan berskala besar untuk menjebol Yabna di pusat Rafah. Tank-tank Israel dilaporkan telah mengambil posisi baru di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Mengutip Tribun News pada 24 Mei melansir Kabarni, kabar itu disampaikan oleh masyarakat jalur Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Mereka melaporkan bahwa tentara IDF bersiap menyerbu lingkungan Yabna di pusat Rafah, Gaza Selatan. Lantaran disebut oleh mereka bahwa hampir 1 pekan lebih Israel belum mampu memasuki lingkungan tersebut karena perlawanan sengit dari milisi perlawanan Palestina. Saksi mata melaporkan bahwa tank-tank Israel telah mengambil posisi baru di Rafah sejak Rabu. Posisi itu disebut lebih jauh ke barat dibandingkan sebelumnya di sepanjang pagar perbatasan selatan dengan Mesir. Dibenarkan oleh mereka bahwa IDF juga telah menggunakan kekuatan besar seperti artileri dan tank pada Rabu malam saat mengebom Yabna dengan pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengintai. Israel disebut telah gagal di wilayah Gaza dan Utara. Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, Yachi Hanekbi, menyatakan bahwa IDF tidak mencapai satu pun tujuan strategis perang. Mengutip Tribun News pada 24 Mei melansir Channel 13 Israel, kabar itu disampaikan Hanekbi pada Rabu 22 Mei 2024. Pengakuan itu dilontarkan dalam tinjauan situasi yang disajikan oleh Hanekbi saat pertemuan Komite Keamanan dan Luar Negeri di Knesset atau Parlemen Israel. Hanekbi berkata bahwa pasukan Israel tidak mencapai satu pun tujuan strategis perang. Pihaknya tidak mencapai kesepakatan dalam memulangkan orang-orang yang diculik. Pasukan Israel juga tidak bisa menggulingkan Hamas serta tidak mengizinkan penduduk jalur Gaza untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat. Ia juga melanjutkan perkataan tentara Israel yang mengatakan bahwa masalah untuk mencapai tujuan perang akan memakan waktu yang sangat lama, bukan 1 tahun tetapi bertahun-tahun lamanya. Wilayah Israel, tepatnya di Galilea Atas, dibombardir puluhan rudal oleh Hizbullah. Ibasnya membuat sirine meraung-raung keras di 10 kota Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Mei, kabar itu melansir pernyataan dalam laporan Kabarni pada Kamis 23 Mei 2024. Tertulis bahwa sekira 30 rudal ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju situs-situs Israel di Galilea Atas. Buntutnya sirine dibunyikan di 10 kota di Galilea Atas, di sektor timur perbatasan dengan Lebanon karena dugaan adanya infiltrasi. Disebutkan pula bahwa serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militernya ke kota Rafah. Persenjataan Hizbullah juga disebut semakin up to date, mengingat telah melancarkan serangan udara pertama terhadap pangkalan Israel di Metula, di mana Hizbullah menggunakan rudal jenis S-5 untuk pertama kali demi hancurkan garnisun dan kendaraan tempur Israel. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran membongkar satu fakta terbaru soal kecelakaan helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi. Pihaknya mengklarifikasi peran yang dimainkan oleh drone Turki dalam menemukan lokasi jatuhnya helikopter Raisi. Mengutip Tribun News pada 24 Mei, kabar itu melansir kantor berita resmi Iran, IRNA, pada 23 Mei 2024.
Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Iran, penemuan lokasi helikopter dilakukan oleh drone buatan Iran sendiri. Dalam pernyataan Irna tertulis bahwa lokasi kecelakaan alias tempat ditemukannya jenazah Raisi dan yang lainnya akhirnya ditemukan pada Senin pagi oleh pasukan penyelamat darat Iran dan oleh drone yang ditarik dari Samudra Hindia. Irna menambahkan bahwa koordinat yang dibagikan oleh drone Turki bahkan meleset sejauh 7 km. Militer Iran mengatakan bahwa pihaknya memilih Turki di antara negara sahabat untuk membantu misi penyelamatan karena kedekatannya dengan lokasi kecelakaan di barat laut negara itu. Sebanyak 121 kelompok hak asasi manusia mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghormati dan mendukung keputusan ICC. Bahkan tegas mereka meminta agar pemerintahan Amerika Serikat menolak permintaan sanksi dari Parlemen Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 24 Mei, hal itu disampaikan 121 kelompok HAM termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International pada 23 Mei 2024. Mereka menyoroti peran ICC dalam memastikan keadilan atas kejahatan internasional yang serius dalam sebuah surat kepada Biden. Mereka bahkan mendesak pemerintahan Biden untuk menentang segala upaya legislatif untuk melemahkan ICC, serta untuk memperjelas bahwa terlepas dari pandangannya mengenai penyelidikan spesifik ICC dengan meminta Biden untuk menghormati dan mendukung independensi ICC. Brigada Al-Qasyam mengecam posisi pemerintahan Benyamin Netanyahu. Pihaknya melalui saluran Telegram menyatakan tagar waktu hampir habis dan pemerintahan Israel sudah habis. Mengutip Tribun News pada 24 Mei melansir Anadolu Agency, kabar itu disampaikan Al-Qasyam pada 23 Mei 2024. Merujuk pada pernyataan palsu Netanyahu yang mengatakan bahwa Komandan Divisi Gaza Israel, Mayor Jenderal Asaf Hamami, terbunuh dalam operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Sehingga Al-Qasyam menerbitkan video mengkonfirmasi bahwa Mayor Jenderal Asaf Hamami masih hidup dan menjadi tawanannya di jalur Gaza. Pernyataan Al-Qasyam itu disebut melemahkan klaim Israel dan mempermalukan Badan Intelijen Israel. Pihaknya juga mengecam posisi pemerintahan Netanyahu sebagai kepemimpinan yang membiarkan para pemimpin militernya ditawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.